ketemu orang itu makin kita panggil dia, kita tempeleng dia. Pak, ada yang bertanya ini di channel YouTube kita ini. Oke. Saya mau bertanya tentang fenomena balas dendam politik pasca pilkada. Menurut Islam bagaimana? Oh, gitu. Iya, karena ya mungkin maksudnya ini balas dendam nggak dapat jabatan gitu. Oh, yang kayak dia pasca pilkada dia terbuang nonjok. Nah, iya tepat sekali. Lalu kalau dia orang swasta nggak dapat proyek. Nah, iya itu maksudnya. Ya, ya fenomena itu memang sekarang banyak. Kita hampir merata di mana-mana dan dianggap gejala normal kan. Pada pilkada, pilpres sekalipun. Kalau karena dia musuh politik kita, maka pada saat kita berkuasa kita manfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan kelompok kita, dan orang-orang yang tidak memilih kita itu tidak dapat kekuasaan, tidak dapat pembangunan gitulah. Iya. Maksudnya ya. Iya itu. Ya, saya kira yang pertama, kalau kita merujuk ke kisah di dalam Al-Quran, kalau kita dalilnya di Al-Quran itu, pertama sifat kekuasaan dulu harus kita tahu. Yang pertama, bahwa berkuasa dan kaya itu boleh dalam Islam, karena ada kekayaan yang dipuji dan ada kekayaan yang dikutukan. Kekayaan yang dipuji itu kekuasaan dan kekayaan yang dipuji itu kayak ya, seperti Sulaiman alaihissalam, Yusuf alaihissalam, lalu Daud alaihissalam, itu adalah raja penguasa yang dipuji oleh Allah. Kemudian ada Namrud, ada Fir'aun, Korun, itu orang-orang yang berkuasa dan kaya tetapi dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat, lalu pertanyaannya, sifat kekuasaan yang bagaimana yang dipuji oleh Allah itu. Nah, kita bisa melihat raja yang tidak tertandingi, penguasa yang tidak tertandingi dalam sejarah, baik dalam kekuatan maupun kekuasaan sampai hari ini. Siapa? Sulaiman. Sulaiman alaihissalam disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang punya kekuasaan yang nggak bisa ditandingi kekuasaan maupun kekuatannya. Ya, jadi kalau kita lihat, yang pertama, Nabi Sulaiman itu di awal-awal dia mewarisi Daud, ketika wawaritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'in, di dalam surat An-Naml itu ayat ke-16. Ketika Sulaiman baru saja mewarisi Daud, karena dia putra Daud berkuasa, maka Nabi Sulaiman mengumumkan ke publiknya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, rakyat saya, ulimna mantiqat thair, saya diberikan oleh Allah, diajarin oleh Allah percakapan binatang, percakapan burung-burung. Wa utina min kulli syai'in, dan saya juga diberikan banyak hal, segala sesuatu banyak diberikan kepada saya. Nah, yang menarik dari pernyataan Sulaiman itu, apa pentingnya Sulaiman diajarin bahasa Bahasa burung. bahasa binatang lagi, bukan bahasa manusia. Tentu kalau bahasa manusia dia bercakap-cakap dengan bahasa manusia, tapi dia juga diberikan percakapan dengan percakapan burung-burung binatang. Apa pentingnya itu? Jadi yang diinginkan oleh Allah itu adalah dia, Sulaiman, bisa bercakap-cakap dengan seluruh warganya, seluruh makhluk yang berada di dalam kekuasaan dia. Jadi bukan hanya manusia, tetapi juga hewan. Artinya apa? Untuk apa dia bercakap-cakap? Itu artinya bahwa Nabi Sulaiman ketika menjalankan kekuasaannya itu, dia harus demokratis dan menyerap aspirasi. Dia harus tahu kebutuhan, mengajak masyarakatnya, masing-masing klan, masing-masing kelompok, masing-masing spesies butuh kebutuhan yang berbeda kan. Burung punya kebutuhan yang berbeda dan sebagainya. Begitu juga jin, lalu ada manusia yang jadi rakyatnya dia. Nah, jadi dia mengakomodir, menyerap aspirasi. Jadi dia tidak menjalankan, artinya satu, kekuasaan Sulaiman itu sifatnya partisipatif demokratis. Dia bottom up to top. Jadi dia menyerap aspirasi dari bawah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Ternyata Sulaiman ketika berkuasa itu tidak hanya mendatangkan kemaslahatan, keadilan untuk manusia, tapi disebut binatang gitu. Jadi makhluk. Artinya bahwa kekuasaan itu haruslah mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan, bukan untuk seluruh alam. Seluruh orang yang berada di bawah kekuasaannya, baik lingkungan, manusianya, hewan-hewannya, itu harus mendapatkan keadilan, harus mendapatkan manfaat dari kekuasaan itu. Artinya kalau hari ini orang bicara tentang misalnya, banyak orang mengkritik rezim yang dia bisa membangun pembangunan manusia, modern dia pembangunan infrastruktur, ekonomi, tetapi dengan cara yang melupakan environmental etika lingkungan. Karena apa? Dia melakukan pembangunan, tapi dengan cara merusak lingkungan. Artinya dari manusia dapat manfaatnya dari pembangunan itu, tetapi lingkungan rusak. Pada akhirnya kan manusia juga kan? Makhluk hidup yang lain rusak, pada akhirnya kemudian karena ini kita manusia hidup di dalam lingkungan itu, karena dia mau nggak mau dia manusia pada akhirnya akan menderita juga. Ya kita lihat misalnya di Bima sekarang, di Sumbawa hari ini orang mengejar kemakmuran ekonomi dari ekonomi jagung, mau dapat jagung untung jagung sebanyak-banyaknya, tapi mereka kemudian lupa environmental etik tadi itu dengan cara merusak, membabat hutan. Apa yang terjadi? Mereka dapat uang ratusan juta, tetapi puluhan miliar dari itu hilang ketika banjir datang, kekeringan datang. Itu nggak ada gunanya. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi dia partisipatif, yang kedua bahwa kekuasaan itu harus rahmatan lil alamin, memberi manfaat pada seluruh alam. Iya, alam. Jadi termasuk misalnya memperhatikan kalau orang hari ini bicara tentang environmental etik, Islam sudah memperkenalkan itu. Nah, ini kemudian dilanjutkan lagi di kisah berikutnya adalah ketika Sulaiman datang dengan pasukannya yang besar, datang di sebuah lembah yang disebut dengan Wadi Namal, lembah semut. Lalu apa yang dikisahkan Allah di sana? Seekor semut berkata, "Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum." Wahai, kata seekor semut perempuan betina menyeru kepada rakyatnya, "Wahai semut, segera masuk ke dalam lubangmu, karena nanti jangan sampai Sulaiman datang menginjak kamu binasa, sementara Sulaiman tidak menyadari hal itu." Bahum la yash'urun katanya. Apa pelajaran yang ingin diberikan Allah kepada kita dari dialog adegan ini yang di dalam Al-Quran ini? Yang pertama bahwa kekuasaan Sulaiman itu karena saking adilnya, kekuasaan itu hendak idealnya sampai tidak seekor semut pun, yang makhluk paling kecil, rakyatnya paling kecil, itu tidak terzalimi oleh kekuasaan. Jadi dia harus adil. Harus adil sampai seekor semut pun nggak boleh terzalimi. Tapi keadilan yang bagaimana? Keadilan yang diinginkan itu adalah yang tadi itu, wahum la yash'urun. Mungkin orang akan berkilau, kita kan manusia, pemimpin juga seorang manusia. Jadi, bagaimana dia harus memperhatikan sampai seekor semut sekalipun? Harus mendapat keadilannya. Ya, pernyataan itu sudah dikapar sama wahum la yash'urun. Bahwa bisa jadi Sulaiman melakukan kesalahan itu, tetapi Sulaiman tidak menyadarinya. Artinya semut itu sudah memberikan uzur bahwa ada batas manusia. Bagaimanapun hebatnya Sulaiman, bagaimanapun hebatnya seorang penguasa, dia adalah seorang manusia. Artinya keadilan yang dituntut dari dia adalah keadilan setelah dia berusaha sebaik-baik mungkin sebagai seorang manusia, dalam kapasitas dia sebagai manusia. Ya tentu dia tidak dituntut untuk melebihi kapasitas dia sebagai manusia. Jadi keadilan versi manusia. Kalau kita mungkin keadilannya versi aturan yang kita sudah buat. Ya, jadi kita tegak pada aturan itu, dan aturan itu ditegakkan pada siapa saja tanpa pandang bulu. Lalu yang berikutnya lagi ada adegan Sulaiman ternyata tidak hanya berinteraksi dengan hewan tadi si semut, tapi dia juga berinteraksi dengan burung. Ketika dia mengumpulkan wa husyira Sulaiman ulujanudahu itu, jadi dikumpulkan pasukannya Sulaiman, lalu dia mengatakan, Sulaiman berkata, loh, arol hudhud, saya nggak melihat burung hudhud ya. Nah lalu Sulaiman mengatakan kalau dia nggak datang kepada saya, maka saya akan
la'u'adzibannahu azaban syadidan au la'azbahannahu. Jadi saya akan hukum dia kalau dia begini caranya si Hudhud ini kan. Kalau kenapa dia meninggalkan barisan tanpa permisi? Atau dia datang kepada saya au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Jadi dia datang kepada saya dengan hujah yang benar. Lalu Sulaiman tidak serta-merta mengambil keputusan untuk menghukum burung itu sampai dia melakukan cross check langsung terhadap burung itu. Nah, jadi apa yang bisa kita petik ibrahnya dari kejadian itu, bahwa bahkan di dalam menegakkan aturan sekalipun Sulaiman tidak semena-mena, dia tidak meletakkan aturan itu dalam ruang kosong, bahwa teks hukum itu harus dilaksanakan sesuai teksnya tanpa memperhatikan konteks. Nah, jadi bahwa siapapun yang menolak perintah raja misalnya harus dihukum, tapi ternyata Sulaiman tidak melakukan. Jadi dia melakukan cross check terlebih dahulu, hukum itu dipraktikkan sesuai dengan melihat konteksnya terlebih dahulu. Nah, jadi saya kira prinsip-prinsip yang tadi diperkenalkan oleh Quran itu sekarang memang akhirnya diakui oleh siapa saja di dunia ini. Saya kira di pemerintahan di seluruh negeri di bumi ini, dunia ini sekarang ini mengadopsinya sebagai prinsip-prinsip good dan good government tadi, ya ini. Nah, lalu kembali ke soal tadi, terus bagaimana balas dendam dalam dunia politik? Ya namanya balas dendam itu mau politik mau tidak politik sebenarnya tetap tidak baik dalam. Nah, coba dilihat itu di dalam surat Ali Imran ayat 133 ayat 134. 133, 134, 135 itu nanti di Ali Imran ya. Apa katanya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian itu menuju maghfirah, ampunan dari Rabb kalian itu. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin, dan ampunan Tuhan itu tidak kosong, bukan ampunan tanpa reward. Wa jannatin, dan ada surganya itu. Nanti bersama surga di situ, arduhas samawati wal, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, ini disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi orang yang tadi itu yang bersegera ke ampunannya itu akan dapat surga yang luas itu. Lalu siapa yang bertakwa ini? Dilanjutkan di ayat 134 itu. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ada 3 itu. Ada 3 kriteria dari seseorang maka bisa disebut dengan muttaqin dalam ayat ini. Yaitu tadi itu apa? Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan harta bendanya baik dalam keadaan lapang, dia punya banyak duit, maupun dalam dorok, dalam kondisi sulit. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Wal kaziminal ghaiza, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Dia tidak eksploitasi, tidak dia membalas amarahnya. Lalu wal afina anin nas, dia memaafkan manusia. Nah, ada contoh yang sangat relevan menurut saya di Quran itu terkait ini, balas dendam politik, seperti yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Kita tahu Yusuf masa kecilnya dia dicelakai, dizalimi oleh saudara-saudaranya, berkomplot lagi saudaranya, dimasukkan dalam sumur, lalu dia dijual jadi budak, ya. Lalu dia akhirnya dipenjara. Nah, setelah dia berkuasa dan bertemu sama saudaranya, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Setelah 40, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun kemudian, saudara-saudaranya ini tidak mengerti kalau ini Yusuf. Yusuf itu saat itu tengah berkuasa dan lagi mengelola keuangan yang hebat. Dia mengelola negara, dia jadi bendahara negara. Tapi dia tahu
bahwa negaranya meskipun sehari ini dalam keadaan makmur, 7 tahun ke depan dia akan mengalami paceklik. Kan Yusuf diberikan kemampuan menafsirkan mimpi itu kan, bahwa ada 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk, yang diartikan oleh Yusuf sebagai hari ini 7 tahun kemakmuran, dan itu akan diiringi dengan 7 tahun kemarau, paceklik yang luar biasa. Artinya Yusuf tahu dengan persis bahwa dia meskipun saat ini punya harta, dia akan mengalami kesulitan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudaranya? Dia yunfiqu nafisara wa dara. Dia mau membantu saudaranya itu, dia sedekahkan, dia kasih itu, dibantu. Sambil dia menekan amarahnya. Apa amarah yang dia lakukan oleh Yusuf? Waktu dia menguji, dia kan pernah suruh membawa adiknya Bunyamin itu. Bawa, saya besok kasih kamu gandum, tetapi bawa lagi adikmu yang sebapak, yang paling kecil ini. Bunyamin dibawa. Lalu dia uji. Dia baru ingat ini, dia baru saja membantu saudaranya ini. Diam-diam dia bantu. Terus ketika tiba-tiba kedapatan piala raja itu di dalam karungnya Bunyamin itu, saudara-saudaranya itu mengata-ngatai Yusuf lagi tanpa sadar di depan Yusuf. Kalaupun ini anak ini mencuri, katanya, dulu saudaranya juga mencuri. Maksudnya Yusuf. Iya. Orang yang lagi tengah berkuasa yang membantu dia dalam apa yang dilakukan oleh Yusuf pada saat itu? Dia hanya memendamnya. Padahal dia mampu nggak Sangat mampu. sangat mampu, dia lagi berkuasa. Tapi itulah dia bersedekah, dan dia kazibin al-ghaiza. Dia menahan amarah. Padahal dia mampu untuk melampiaskan amarah itu. Lalu wal afina an-nas, memaafkan manusia. Kita tahu Nabi Yusuf juga banyak dizalimi oleh orang-orang. Misalnya siapa? Di Zulaiha. Zulaiha kan dia yang jatuh cinta sama Yusuf, tapi kemudian di akhirnya memfitnah Yusuf. Akhirnya itu yang menyebabkan fitnah itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Lalu ke dalam penjara. Di dalam penjara dia ketemu sama 2 orang yang dia bantu itu. Pemeras anggur sama yang pembuat roti. Lalu sama si pembuat anggur itu yang menurut Yusuf akan selamat, kan ditakwilkan mimpinya tuh. 2 orang pemeras anggur, 1 orang pemeras anggur, 1 orang menyuguh makanan, pembuat roti untuk raja itu. Malamnya bermimpi, lalu mereka ceritakan ke Yusuf, bagaimana takwil mimpi ini? Oh ya, kandapun kamu yang dipatuk kepalanya, kamu si pembuat roti ini akan dihukum mati. Tapi adapun si pemeras anggur akan selamat. Maka lalu Yusuf berkata kepada orang itu, nanti kalau kamu keluar dan bekerja kembali sama majikanmu, tolong kasih tahu saya keadaan saya, minta tolonglah, saya sudah terlalu lama di penjara ini karena kesalahan yang saya tidak perbuat, karena fitnah dari Aziz dan istrinya Zulaiha itu kan. Jadi kasih tahu majikanmu persoalan sebenarnya supaya dia mengeluarkan saya dari penjara. Tapi apa yang terjadi? Si pemeras anggur itu justru lupa sampai bertahun-tahun. Dikisahkan ada yang mengatakan sampai 7 tahun. Masa lupa sampai 7 tahun? Sampai kemudian ada cerita di mana raja itu bermimpi dan tidak ada yang bisa menakwilkan mimpi itu. Baru kemudian si pemeras anggur itu ingat, oh ya dulu saya pernah ditolong tuh sama ada seseorang di dalam penjara. Nah, ketika Yusuf sudah berkuasa, apa yang dilakukan terhadap Zulaiha dan terhadap ini? Mungkin kalau kita, menurut kamu, kalau Ivi ketemu orang itu mungkin kita panggilnya, kita tempeleng dia. Kamu yang bikin. Tapi yang dilakukan Yusuf apa? Wal afina aninas. Dia memaafkan manusia. Dia tidak melakukan apa. Makanya Zulaiha akhirnya dinikahi sama Yusuf. Si pemeras anggur nggak diapa-apain sama Yusuf. Nah, jadi saya kira itu jawaban untuk pertanyaan tadi, apakah boleh balas dendam. Kalau mau Anda berkuasa dan kekuasaan Anda dipuji dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi tadi itu, maka hendaknya meniru kekuasaan dan perilakunya Yusuf ketika dan Sulaiman ketika dia berkuasa tadi. Tapi wallahu alam.